Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian dan sahabat Permata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya semua? Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini berjumpa kembali tentunya di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, Ananda sekalian dan sahabat Permata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan belajar tentang hidroponik. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan ini terkait dengan hidroponik? Yaitu pertama, bagaimana penanaman tanaman di media hidroponik dengan baik, kemudian pemeliharaannya seperti apa, dan untuk menghasilkan tanaman yang subur atau tanaman yang maksimal, bagaimana untuk pemeliharaannya. Nah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Sahrul yang memiliki lahan media hidroponik di SP4. Ananda sekalian dan sahabat Permata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penasaran kan bagaimana caranya untuk penggunaan media tanam dengan media hidroponik? Langsung saja kita ke Pak Sahrul untuk berbincang-bincang tentang bagaimana penanaman tanaman di media hidroponik yang baik. Baik. Assalamualaikum Pak Sahrul. Waalaikumsalam. Baik, mohon izin kami akan tanya-tanya tentang bagaimana sih ini cara untuk penanaman di media hidroponik ini supaya bisa menghasilkan tanaman yang baik. Mungkin mulai dari pembibitannya seperti apa, kemudian cara pemberian nutrisinya dan lain-lain sampai menghasilkan tanaman yang subur. Iya. Oke. Oke, mungkin dari pembibitan ya. Pada dasarnya cara tanam hidroponik sama konvensional itu sama aja. Cuma bedanya ini kalau hidroponik 100% kita hanya menggunakan air tanpa menggunakan tanah. Kalau ini pembibitan ini saya menggunakan kokopit, ini bukan tanah. Oh, kokopit ya? Kokopit, ya. Kokopit itu apa, seperti apa itu? Kokopit itu serbuk yang kita buat dari sabut kelapa. Jadi sabut kelapa ya? yang dihancurkan, nah jadinya seperti ini. Oh gitu. Sampai padat seperti ini penyiraman karena penyiraman airnya ya? Betul. Sebelum kita tabur bibitnya itu kita basahin dulu. Oh begitu. Sampai basah, pokoknya ya diperkirakan basah lah. Kemudian baru kita tabur bibitnya. Setelah disiram air itu langsung ditabur bibit Ya. atau ditunggu beberapa menit? Enggak perlu. Yang penting sudah ditabur, kemudian kita ratakan. Sudah kita basahin, kemudian kita ratakan, baru kita tabur bibitnya. Oh seperti itu. Setelah tabur bibit pun kita harus siram dulu, semprot-semprot ya, supaya bibitnya tadi kena air. Jadi supaya gitu. ada proses Biar lebih maksimal responnya. begitu ya untuk pertumbuhannya Iya, nantinya betul. gitu ya. Nah, karena dia setelah kena air biasanya bengkak, kemudian berkecambah. Nah, Oh gitu. kalau nggak dikasih air, nggak kena air, dia nggak akan pecah juga itu bijinya. Bisa juga kalau ini karena saya bikin begini karena tempat tanam saya banyak. Kalau saya bibitin satu persatu butuh banyak tempat. Oh gitu. Kalau tempatnya cuma sedikit, maksudnya tempat tanamnya sedikit, kita bisa langsung seperti ini. Kita potong spon atau ropul kotak-kotak ini kan. Kemudian bibit ini bisa kita langsung taruh. Oh bibitnya langsung dimasukkan langsung di ditaruhkan di medianya sini. Kita bikin lubang pakai ya dibeginikan aja. Kalau pakai spon ya, kita bibit gini kan dia akan lubang. Nah itu nanti bibit kita taruh aja. Tapi sebelum taruh bibit, spon ini harus basah. Biasanya kita remas-remas dulu di dalam air. Oh gitu. Sampai dia basah, kemudian kita tata di tempat. Itu gunanya untuk membasah itu supaya Yang utama memang dia harus basah.
Kalau Oh, kering gitu. dia nggak akan tumbuh ya kan? Oh iya iya. Jadi harus basah. Berarti untuk pertumbuhannya ya, Iya, untuk pertumbuhan betul. bibitnya. Jadi yang utama itu dia ada air lah gitu. Jadi bisa langsung di medianya situ bisa. Oh. Nah, kalau ini mungkin terlalu banyak ya. Heeh. Oke, nah terus untuk yang ini, karena ini nanti akan dipindahkan ya? Iya, betul. Dipindahkan ke sekolah. Itu kira-kira umur berapa baru bisa dipindahkan? Rata-rata itu dua minggu ya. 2 minggu ya? 2 minggu. 2 minggu. Itu atau sekitar 14 hari lah. Selama 2 minggu itu dari awal tabur kemudian sampai 2 minggu itu ada pemberian nutrisi atau cukup air saja? Oh ya, cukup air saja. Karena kalau masih dari biji, biasanya kalau kena nutrisi justru dia malah membusuk bibitnya. Oh, begitu. Jadi Baik, cukup baik. air biasa aja. Heeh. Setelah 14 hari waktunya pindah. Nah, pindah itu kan otomatis pakai nutrisi. Nutrisi pun itu nggak boleh langsung besar. Makanya kalau di hidroponik kita butuh namanya TDS. TDS ya? Iya, TDS meter. Jadi pengukur kadar nutrisi yang ada di dalam air itu. Oh, Jadi gitu. di awal kita taruh, umpama ditaruh ini guli ya, kita taruh di guli, itu biasanya saya pemberian nutrisinya cuma 500 ppm. Oh, oke, baik, baik. 500 ppm, ntar 2 minggu kemudian pertumbuhan udah mulai, akar sudah mulai keluar, nah, baru kita tambahkan lagi naik sekitar 700 dan gitu. Jadi seperti anak bayi lah ya. Oh, Jadi dia seperti masih itu. baru Ya. lahir, kita masih makanin bubur, nggak bisa langsung nasi kan. Nasi botol. Oh, Jadi oke. disesuaikan gitu, Baik, supaya baik. untuk menghasilkan yang tanaman yang bagus. Yang bagus ya. Nah, kalau untuk dari nutrisinya itu sendiri, itu menggunakan apa kalau dari Pak Sahrul sendiri yang nutrisinya? Ya, yang umum saja kalau hidroponik pakai AB mix. AB mix ya. AB mix. Untuk merek bebas. Oh, gitu. AB Tapi mix. biasanya rata-rata kalau untuk takaran itu semua sama. Makanya lebih enak kita pakai TDS meter. Jadi pakai ukuran ppm. Tapi itu untuk seluruh tanamannya. Ini kan Seluruh selada, mungkin dari tanaman yang lain juga bisa Seluruh ya. tanaman. Oke. Seluruh baik. tanaman hidroponik yang nutrisinya masih menggunakan air gitu ya. Kita ukurnya pakai TDS. Oh, oke. Baik. Nah, kembali kepada saat pemindahan Pak Sahrul. Ya. Nah, tadi kan ada proses pemindahan tuh ketika umur 2 pekan ya, Ya. 14 hari 14 hari. pemindahan. Nah, kira-kira hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pemindahan itu apa saja kira-kira Oh, ya. yang bisa diperhatikan? Yang utama kalau posisi seperti ini kita nyambutnya hati-hati. Oh gitu ya, Ya. penyambutannya. Kenapa saya menggunakan kokopit? Pertama, kokopit tidak bisa padat. Tidak sepadat seperti kalau kita tabur benihnya di tanah atau di pasir. Bisa juga soalnya kita pakai tanah atau pasir, tapi resikonya ketika kita Pemindahkan ya. Kita nyabutnya rata-rata kalau pakai tanah itu tinggal batangnya saja. Oh iya ya, karena akarnya harus ikut ya. Karena padat kan dia. Betul, Kita betul. Siram akhirnya padat. Kalau kokopit tidak padat, dia gembur. Berarti pada saat dicabut untuk pemindahannya begitu, itu pasti ikut akan semua. mudah ya, Iya, begitu ya. lebih mudah. Oke. Betul. Jadi resiko kematiannya sangat kecil. Oh, baik-baik. Nah, terus kalau untuk pada saat dipindahkan nih, artinya sudah siap di posisi itu ya, Pak ya. Nah, kemudian nanti itu untuk sampai dia berumur dewasa mungkin atau sampai panen begitu, itu yang kita berikan apa saja selain nutrisi yang harus kita jaga apanya saja? Kalau saya sih ya pengalaman memang cuma jaga nutrisi saja. Oh, sama nutrisi air. saja ya? Jangan sampai kering. Karena semakin besar tanamannya, semakin sering biasanya saya isi air. Oh, gitu. Ini tandon saya ini kan ukuran sekitar 120 liter setiap tandon ini ya. 120 liter itu kalau sudah tanamannya sudah berumur sekitar 1 bulan, itu sudah sekitar 2 minggu lagi mau panen, itu hampir tiap hari habis. Oh, gitu. Jadi Oke. pagi isi, besok pagi itu biasanya udah mau habis lagi, kita isi habis. Kemudian kalau masalah nutrisi itu juga kita sesuaikan aja, makanya kita butuh ppm tadi. Nah, jadi butuh TDS tadi ya untuk mengukur. Jadi kalau sering kita isi air, otomatis kan nutrisi habis. Betul. Kita harus sering ukur kadar nutrisinya, ppm-nya tadi. Jadi kalau umurnya sudah mau panen, biasanya kan nutrisinya di atas 800 sampai 900. Itu kalau sayur dan
daun, apa namanya, sayur daun. Itu ppm-nya paling mentok sih saya 900 ppm. Tapi kalau misalnya tidak ada alat itu tuh untuk pengukurnya, Iya. untuk nutrisinya ya. Iya. Nah, kira-kira bisa diperkirakan nggak? Kira-kira sekitar setiap berapa hari untuk jaraknya kita bisa berikan nutrisi lagi? Jika seandainya kita tidak punya alat itu. Iya, biasanya sih tiap minggu ya. Oh, tiap minggu ya? Tiap minggu. Tiap minggu. Tergantung ini juga, makanya intensitas kita nambah airnya tadi. Oh, begitu. Biasanya airnya kalau udah kelihatan jernih sekali, nah, berarti nutrisinya udah mulai berkurang. Ataupun tanamannya udah mulai kelihatan agak menguning, nggak hijau kayak biasanya. Itu kita harus cepat ngasih nutrisi. Nah, tapi biasanya banyak terlambatnya sih. Baik, Itu baik. butuh kebiasaan. Jadi kita bisa mendeteksinya itu butuh kebiasaan. Lebih enak sih ya pakai TDS tadi. Karena TDS juga banyak yang harganya terjangkau, banyak juga sekarang jual. Baik, baik. Nah, terus untuk yang nutrisi ini semuanya pada umumnya itu tujuannya untuk apa sebenarnya Pak Sarul? Kalau untuk nutrisi ini, maksudnya untuk tujuan ke manfaatnya ke tanaman itu sendiri. Ya. Pada dasarnya kalau hidroponik ini kan cuma hidup pakai air. Nah, di dalam air itu kan tidak ada yang seperti di tanah ya, ada humusnya. Pokoknya iya, unsur betul. haranya Unsur nggak ada haranya, lah betul. ya. Unsur haranya nggak ada. Jadi ya tadi nutrisi itulah yang memenuhi unsur-unsur yang Unsur dibutuhkan haranya itu. oleh tanaman itu. Jadi nggak ada nutrisinya, dia akan menguning. Itu udah bisa dipastikan. Dia pasti kuning dan tidak mau bertumbuh lah. Baik. Aja punya umur biasanya dia akan stuck itu di umur 21 hari. Itu biasanya stuck, dia akan segitu aja kalau nggak ada nutrisinya, menguning daunnya dan tidak bisa besar. Baik, yang terakhir Pak Sarul yang ingin saya tanyakan, untuk kira-kira umur berapa ya biasanya supaya sampai di masa panennya begitu? Itu Kalau tergantung jenis tanamannya ya? Iya, betul. Kalau kayak selada itu 45 hari. 45 hari. 45 hari 45. HST, hari setelah tanam. Jadi mulai kita tabur sampai panen itu cuma 45 hari. Jadi tabur itu 2 minggu ya, Iya, 14 hari pindah tanam, ya sekitar 1 bulan kemudian kita sudah bisa panen. Sudah. Untuk selada itu kayaknya selada yang pengalaman saya, selada, kangkung lebih cepat. Selada, sawi dan bayam sama. Oh begitu Ukurannya sama. sama. Tapi kalau kayak bunga kol itu lama. Bunga kol kemudian brokoli itu 3 bulan. 3 bulan ya untuk. Kayak cabai juga sama. Jadi sekitar 3 bulan baru bisa dipanen. Oh ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sahrul atas informasinya terkait dengan penanaman di media hidroponik ini. Ini sangat menarik. Insya Allah semoga ini bisa bermanfaat untuk kami, karena rencananya kami ini akan mencoba untuk membuat media hidroponik yang sederhana saja. Setidaknya kita sudah bisa mengambil pelajaran mulai dari penaburan tadi yang pembibitannya, kemudian sampai 14 hari tadi untuk pemindahannya, kemudian pemberian nutrisinya yang tadi. Baik, terima kasih Pak Sahrul atas informasinya, semoga bermanfaat insya Allah. Baik, Ananda sekalian dan sahabat Permata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi perbincangan kita dengan Pak Sahrul terkait dengan bagaimana cara penanaman mulai dari penaburan bibitnya, yaitu tanaman di media hidroponik, sampai dengan proses pemindahannya, kemudian pemberian pengairannya dan pemberian nutrisinya sampai berumur sekitar 45 hari itu untuk semacam tanaman selada untuk bisa dipanen. Nah, Ananda sekalian dan sahabat Permata yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah untuk perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk pertemuan kita ini. Baik. Nah, Ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang
patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ternyata selain Allah menciptakan tanah untuk kita tanami, juga ada media lain seperti media hidroponik yang bisa terbuat dari pipa ataupun dari tempat-tempat atau wadah-wadah yang lainnya. Allah menciptakan itu semua yang ada di benda-benda yang ada di muka bumi ini tentunya untuk bisa kita manfaatkan dan bisa kita mengambil pelajaran atas apa yang telah Allah ciptakan untuk kita semua. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan katsir atas segala perhatiannya. Semoga bisa bermanfaat, dan Ananda sekalian dan sahabat Permata, tentunya saya mengajak kepada antum semua agar bisa mempraktekkan ini di rumah masing-masing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.